Oke, kembali lagi di channel Gubuk Wawasan. Channel ini bicara masalah ide, gagasan, pengetahuan, serta dunia literasi. Dan hari ini saya khusus ya untuk memperingati Hari Buruh Nasional. Dalam artian hari ini saya akan mereview buku tentang teologi buruh ya, karya Abdul Jalil. Jadi bicara masalah teologi buruh, apa sih kaitannya teologi dengan buruh? Teologi itu bicara masalah ketuhanan, sedangkan buruh itu kan pekerja. Apakah Tuhannya para pekerja atau pekerjaan itu menjadi Tuhan untuk para pekerja? Mungkin nanti kita akan bahas. Jadi teologi buruh, buku ini berjudul Teologi Buruh, yaitu karya Abdul Jalil ya. Jadi buku ini merupakan sebuah karya reflektif menurut saya yang membedah krisis kemanusiaan dalam dunia perburuhan di Indonesia melalui kacamata spiritual dan sosial ya dalam buku ini. Saya akan mereview yang pertama fokus utama dan ringkasan isi ya dalam buku ini. Yang pertama itu ada sisi kritik terhadap kapitalisme. Jadi penulis Abdul Jalil itu menyoroti bagaimana dalam sistem hubungan industrial yang kapitalistik, buruh seringkali dianggap hanya sebagai sekrup ya, atau bagian dari mesin produksi semata. Nah, hal ini menyebabkan hilangnya sisi kemanusiaan buruh demi apa? Demi mengejar efisiensi dan keuntungan. Nah, yang kedua, saya melihat dalam buku ini adanya solusi alternatif yang humanis. Jadi buku ini hadir untuk menelusuri akar masalah perburuhan di Indonesia dan menawarkan konsep perburuhan baru yang lebih humanis. Nah, penulis berusaha membaca ulang paradigma yang menggerakkan sistem saat ini agar lebih adil, agar lebih adil. Nah, yang ketiga, saya melihat dalam buku ini bicara masalah perspektif teologi agama. Nah, tadi ya yang akan kita bahas. Jadi sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim di kita itu, penulis itu menyayangkan jika nilai-nilai agama itu belum sepenuhnya mewarnai kebijakan atau perlindungan terhadap buruh. Jadi buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara ajaran tentang ketuhanan ataupun agama dengan keadilan bagi para pekerja. Nah, keempat saya melihat dari keberpihakan pada hak asasi. Ternyata buku ini juga ada keberpihakannya terhadap hak asasi manusia. Jadi gagasan utama buku ini, teologi buruh ini, yaitu lahir dari keprihatinan mendalam terhadap apa? Kondisi buruh yang semakin memprihatinkan, serta perlunya sinergi antara negara dan nilai-nilai spiritual ya untuk apa? Untuk melindungi hak-hak mereka. Nah, kita akan saya akan coba membahas sedikit tentang teologi buruh. Dalam hubungan industrial yang menganut sistem kapitalisme, seperti halnya sistem perubahan yang ada di negara ini ya, kaum buruh itu seringkali di set up untuk apa? Jadi kaum buruh itu sebagai bagian dari sistem apa? Sistem produksi dengan metafora mesin, sehingga melahirkan persepsi bahwa perusahaan adalah mesin pencetak uang dengan bahan bakar keringat buruh. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya melihat dari teologi ataupun keagamaan Islam ya, dari keagama ataupun kacamata agama Islam bicara masalah teologi buruh ini. Jadi Islam diharapkan bisa apa? Melakukan pressure ya terhadap apa? Terhadap negara dengan landasan teologis agar penanganan masalah buruh itu tetap mengacu pada fitrah kemanusiaan yang menjadi misi setiap agama. Jadi bicara masalah kemanusiaan pasti setiap agama juga mempunyai misi tertentu. Jadi oleh karena itu, hukum Islam di abad modern ini itu diharapkan mampu untuk apa? Berbicara banyak mengenai apa? Konsep perburuhan melalui penelusuran norma-norma Islam dan bentuk prinsip dasar maupun operasional ya bicara masalah perburuhan di negeri ini. Jadi dalam masalah perburuhan sebenarnya kita dapat belajar dari Rasulullah ya bicara masalah Islam yaitu mengenai etika seorang majikan. Jadi ada sebuah hadisnya itu hadis riwayat Ahmad yang artinya itu hadis itu bicara masalah barang siapa yang mengangkat seorang buruh, jika ia tidak mempunyai rumah maka harus dibikinkan rumah. Jika
Belum menikah maka harus dinikahkan, jika tidak mempunyai pembantu maka harus dicarikan, jika tidak mempunyai kendaraan maka harus diberikan, jika majikan tidak memberikan itu ataupun tidak memberikan hal tersebut, dia adalah pembunuh. Nah, maksudnya hadis tersebut itu menyatakan, jadi sebuah prinsip dasar bahwa seorang buruh itu harus diperlakukan secara manusiawi dengan diberikan hak untuk hidup secara layak, bukan malah ditindas. Jadi jangan sampai menjadi buruh itu malah ditindas ya. Jadi sebab ajaran Islam itu berpandangan bahwa modal tidak dengan sendirinya datang bisa menghasilkan laba. Jadi tidak otomatis ya modal itu tidak langsung menghasilkan laba tanpa adanya seorang pekerja yaitu buruh. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat buruh khususnya karena besok ya bicara masalah Hari Buruh Internasional di kita itu diperingati juga. Jadi kesimpulan dalam buku ini bicara masalah teologi buruh ternyata bicara masalah bagaimana sisi-sisi ketuhanan, sisi-sisi agama, sisi-sisi teologi itu mewarnai dalam dunia perburuhan. Jadi kesimpulan buku ini bukan sekedar kajian akademisi, melainkan sebuah panggilan moral kalau menurut saya. Panggilan moral. Jadi sangat relevan bagi aktivis buruh, akademisi, maupun praktisi hukum yang ingin melihat masalah perburuhan dari sisi yang lebih dalam. Jadi bukan hanya soal upah, melainkan martabat manusia sebagai makhluk. Jadi tidak hanya bicara masalah uang, tapi di sini ada bagaimana perjuangan buruh, bagaimana menganggap kita itu terhadap buruh itu sebagai manusia dan sebagai makhluk ya, makhluk yang memang harus tadi diperhatikan sisi hak asasinya, sisi kemanusiaannya, tidak hanya dimanfaatkan keringat-keringat buruh, keringat-keringat pekerja itu sebagai kayu bakar pabrik untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam review buku Teologi Buruh ini, karya Abdul Jalil ya. Teori buruh ini menurut saya menunjang ya untuk pengetahuan kita. Selamat Hari Buruh, selamat Hari Buruh. Semoga buruh ataupun para pekerja itu sejahtera dan semoga kesejahteraannya itu memang dibikin ataupun dibuat sejahtera mungkin. Jangan sampai hanya memperhatikan uang, tapi di balik uang ataupun di atas uang ada yang lebih berharga, yaitu bicara masalah kemanusiaan buruh atau pekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam literasi.